Tadi sempat kita cerita kuliah di US berarti. Betul. 6 tahun di US. Ya, 6 tahun tinggal, 4 tahun kuliah, 2 tahun kerja. Apa perbedaan biaya hidup di sana pasti sangat tinggi ya? Biaya hidup sebulan 40 juta. Ya, karena kan apartemen itu, ini kita ngomongnya yang standar ya. Ya. Kalau temen gue yang beneran kaya banget, ada yang satu apartemen sebulan tuh bisa sampai 100 juta juga ada. Tapi kalau kita ngomong yang standar nih kayak saya kan standar aja di situ kan, yang biasa aja. Itu 10 sampai 15 juta sebulan untuk uang Apart doang. kos-kosan doang. Kos-kosan. Oh, bayar tempat aja Ya, gitu. itu kan di tahun itu kan di tahun 2017. Ya. Jadi harga US dollar masih 13.000 kan. Oke. Sekarang nih 17.000 nih US dollar. Kos-kosan udah tempat tinggal di situ paling murah udah 25 jutaan ke atas. Karena ada beberapa orang yang konsultasi sama aku kan. Saya mau ke Amerika nih. Kok mahal ya tempat tinggal? Berapa? 25 juta katanya. Sekarang udah makin mahal lah. Nah, tapi ini zaman saya ngomong zaman saya ya. Ya. Terus makan itu kalau kita ngomongnya normal-normal aja di 10 juta sebulan. Makan itu ya? Makan dong 10 juta. Ya, 10 juta, 10 sampai 15 lah. Ya, kalau mau beli misalnya bubble tea gitu-gitu yang ke kafe sesekali, bukan setiap hari ya, Ya. itu 15 juta. Jadi itu aja udah 30 juta sendiri. 10 jutanya itu uang bensin, kuota HP, maintenance. Oh, emang Amerika nggak ini free wifi semua tempat. Ya, kan tetap butuh Kan ada itu nomor. dari dari siapa itu yang punya Starlink. Iya, Starlink. Itu kan sekarang mungkin dulu. Dulu kan Dulu nggak ada beli list. bayar kuota gitu ya. Karena kayak KFC gitu ya. Di situ tuh bisa satu paket 150.000. Padahal di Indonesia kan cuman mungkin 20.000 di zaman itu ya. Di situ udah 150.000. Udah Jadi, 150.000. Jauhnya. Iya, 150.000 kan berarti cuma $8 kan? Iya, iya. $8. $7 $8 tuh harga normal. Itu udah paling murah makanan menurutku. Kalau kita makan sampai fine dining itu bisa satu dish bisa 1 juta, 2 juta bisa. Steak yang piringnya gede tapi makanannya kecil. Berapa? Itu 2 jutaan itu kalau di US. Pas di US paling susah, paling ngenes atau fase hidup Bang Kris selama ini paling ngenes. Jadi gini, pertama kali nyampe, aku kan nggak pernah masak nasi, Nggak pernah masak nggak nasi. pernah masak nasi seumur hidup sampai kuliah tuh. Bahkan ini aku buka di sini pertama kali ya. Iya, iya. Ini sebenarnya memalukan sih, cuman nggak apa-apa aku buka. Pas aku masih SMA, ya, aku tuh ke sekolah kan dibangunin sama mbak kan, Iya. beberapa mbak lah. Itu Beberapa mbak. karena nggak bisa bangun. Gue jadi kebayang beberapa mbak. Karena nggak bisa bangun. Mas Samuel. Itu bahkan Yang satunya lagi mijitin. Mas ayo mas. Ada yang Sisanya dayang. nyamin kopi. Ada yang dayang. Dayang. Pakai Jadi bulu dulu, gitu. jadi dulu tuh pas SMA tuh separah ini hidupku sampai nggak ada yang bisa tahu bahwa aku bisa survive di US. Bahkan Oke. sampai omku yang tadi itu juga bilang kalau ini anak nggak bisa bertahan 3 bulan di US, mendingan dipulangin aja karena memang sekacau itulah. Oke. Mungkin orang tua aku juga lempar aku ke US biar mandiri kali ya. Karena pas aku SMA itu setiap ke sekolah kaos kaki aku dipakein sama mbak. Sampai SMA.